Awal mulanya waktu itu saya lagi tidur ya. Sebelum saya nikah ya. Waktu awal pertama kalinya ya. Saya lagi tidur sendirian dan di samping ada ibu saya. Ibu saya ya yang lagi ngeraut. Ngeraut itu namanya bikin tusuk sate yang kecil-kecil itu ya guys. Bikin tusuk sate. Dan waktu itu saya malam-malam terbangun, tapi terbangun nggak melek, apa ya, nggak melek kayak normal beginilah, cuma segini. Saya ngelihat ke jendela, apa yang saya lihat, pocong guys. Dan malam itu saya masih gimana ya, masih bocah. Saya melihat ke jendela ada pocong dan saya teriak sekuat kencang ya. Dia menatap saya sekitaran 15 detik lah sambil tersenyum ya, tapi mukanya nggak jelas banget ya karena tertutup oleh kapas di mulutnya sama di hidungnya, di telinganya ada kapas dan ininya juga, tapi mukanya sih nggak kelihatan ya, hanya kelihatan kapas-kapasnya, dan dia tersenyum kepada saya ya. Dan setelah dia menghilang baru jeritan saya keluar sekencang mungkin kayak begini, sambil saya nangis. Dan ibu saya datang menghampiri saya, ada apa, ngomong sama saya. Dan saya bilang, waktu itu kan saya nggak terlalu tahu kalau itu namanya pocong. Saya bilang ada warna putih tersenyum kepada saya dan ininya diikat, saya bilang. Dan saya dari situ menangis sampai lama, dan ibu saya bilang saya harus cepat-cepat ambil wudhu dan sholat ya. Dan dari situlah pertama kali saya melihat diganggu jelas dengan mata saya sendiri ya, berhadapan sekitaran 5 atau 7 meter lah jarak saya sama pocong itu ya. Dan di malam yang kedua saya tidur juga, terus saya tidur tapi tidurnya cuman tiduran aja ya guys, sambil ngecek HP. Tiba-tiba saya lagi begini dan saya tidur, tapi nggak tidur, mata masih melek cuma segini dikit doang ya, kayak orang sipit ya. Astagfirullahaladzim guys, di atas perut saya ya ada apa, saya ngelihat ada tuyul dua, sangat jelas sekali. Tapi ini cerita saya ya, nggak mungkin saya berbohong karena ini adalah kisah saya ya. Dan dia diam di perut saya sambil menahan napas saya ini nih, sampai saya susah napas, menjerit susah sampai saya nangis ya, sampai saya nangis dan saya mau teriak sekencang apapun nggak bisa. Saya bilang itu tidak mimpi guys, bukan mimpi. Kayak kalau di kampung saya sih namanya sih, orang-orang bilang sih erep-erep ya. Dia terus berdiri main di atas perut saya begini begitu ya guys. Dan di situ saya mulai tidur, awal mula tidur nggak tenang. Dan di hari-hari seterusnya ya seperti itu ya guys. Setiap saya tidur pokoknya, tapi di kamar, anehnya sih di kamar ini doang guys. Pertama saya pernah ke kampung halaman ya, sebelah ke kampung halaman tetangga ya. Saya mencoba ke paranormal yang ada di tetangga rumah saya. Saya bilang kepada aki-aki ya, kalau rumah saya udah tua banget, nggak tahu umurnya, pokoknya udah tua banget, sekitar 100 lebih tahun lah, udah tua banget. Dan saya di situ dikasih air kembang 7 rupa dan air kelapa, disuruh mandi, disuruh habis pulang dari sana saya kesini kan, disuruh mandiin ke saya ya. Dan habis itu saya mandi dong ya guys, saya mandi ya. Pas saya udah mandi dengan air kembang itu, saya masukin minum ke mulut ya, tapi enggak ada minum, saya cerat.
malamnya kena lagi, langsung kena lagi. Mungkin dia nggak terima guys, nggak mempan dari situ, masa malah semakin menjadi-jadi yang mengganggu saya itu, sampai saya dijilatin guys. Ini saya dijilatin, susah dibayanginya ya, mukanya seperti aja apa, pokoknya hancur banget itu, jelas mukanya guys, hancur banget sampai saya nangis ya. Dan di hari kedua, bukan dari kedua, sebulan kemudian lah saya ke paranormal. Bukan paranormal sih, saya ketemu sama orang itu tidak sengaja ya, tidak sengaja di jalan, dan dia ngelihat saya kayak ada yang nyimpang di dalam tubuh saya ini, di dalam tubuh saya. Dia bilang, "Mas, boleh saya pegang badan Mas?" "Boleh," saya bilang. Dan dia pegang-pegang, baca-baca mantra seperti apa saya nggak tahu ya, dan bilang begitulah, saya ada yang memang ada pegangannya, tapi saya perasaan saya tidak memegang apapun. Tapi waktu pertama saya sebelum pacarannya, ini bukan buka-buka aib saya ya, waktu itu saya masih ABG ya guys. Ceritanya saya biasalah, namanya bujangan, masih berpikiran pendek. Waktu itu saya main ke daerah Rangkas ya, daerah Rangkas sekitaran, jauh lah dari sini, melewati Jakarta juga jauh. Saya waktu itu mau pasang susuk, asli guys, mau pasang susuk. Saya jauh-jauh ke sini, satu susuk itu harganya 250.000 kalau nggak salah. Dan saya mau pasang dua waktu itu. Saya jalan, diajak sama teman saya ya, diajak ke sono. Saya nyampe di jalan, ada gangguan, suara tertawa gitu, tertawa gitu. Pas saya nyampe ke rumahnya itu, saya dibacain gitu, ternyata ada yang nempel ke badan saya, dan saya dikerok badan saya sampai saya gigit, guling sekencang mungkin, nggak kuat ya guys. Pokoknya nggak kuat. Pas dia bilang, "Maaf ya mas lagi sakit, untuk saat ini tidak bisa dipasang, nanti kalau mas sudah sehat baru bisa dipasang." Dan dari situ saya dengan lemas, ya nggak apa-apa. Jadi di situ saya nggak jadi pasang susuk, nggak jadi. Tiba-tiba di pagi hari ada kakek-kakek datang ke saya. Dia bilang, "Nak, ayah mau ngasih ini, kira-kira nak mau nggak?" "Apa?" Dia ngasih kayak bunga. Dia bilang, "Ini susu kantil dari Nyi Roro Kidul." Dia bilang ya, dari Nyi Roro Kidul, dia bilang. Oh, tapi saya di situ saya menolak. Dan dia dengar secara lembut, "Ya udah, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa." Langsung dia pergi lagi. Dari situ saya cerita kepada teman saya yang bawa saya ke sono ya. Saya bilang, "Itu siapa kakek yang mana tadi yang nyamperin saya?" Nggak tahu dia guys, nggak lihat. Anehnya dari situ. Dan saya pulang lagi ke Jakarta ya. Dan di Jakarta saya itu tempat kerja saya, jadi saya berangkat naik ibu, bukan dari kampung saya, langsung dari Jakarta ya, diajak sama teman saya dari situ. Target sampai dulu sebelum cerita, karena cerita saya sangat panjang sekali guys. Kalau misalkan dituntasin mungkin nggak bisa hari, karena banyak ceritanya. Nah, ini yang pengalaman paling beruntungkan, atau hanya kebenaran saja ya. Saya merasa adanya terganggu, tapi di saat malam saya tidur selalu tidak nyenyak tidur saya. Pokoknya setiap malam di kamar ini saya selalu diganggu ya, selalu diganggu. Entah itu makhluk apa.
sampai sekarang ini guys, selalu diganggu. Dan setiap keberuntungan saya yang merasa saya ada yang ngebantu. Waktu itu saya kerja di kerjaan saya kan 2 lantai, bukan 2 lantai sih, bertingkat ya, bertingkat. Waktu itu kayak saya udah bertahun-tahun kerja di lantai bawah, di tengah ya. Waktu itu perasaan saya tidak enak sama sekali ya. Kayak ada yang ngebisikin ke saya, pindah, pindah, pindah. Jelas itu kuping saya. Dari situ saya merinding, ini saya, badan saya merinding. Dari situ saya langsung pindah ke sebelah sono, ke ujung ya, ke ujung. Saya nggak kerja di bawah situ lagi. Selang 1 menit atau 2 menit, itu dari atas ke bawah runtuh, guys. Asli jelas runtuh. Pokoknya ibarat saya ada di bawah. Mungkin nyawa saya sudah melayang, guys. Dan di situ saya terkejut. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, terima kasih. Kau sudah memberikan aku hidup yang lebih panjang lagi. Ya dari situ satu ya guys, itu nggak tahu kebenaran, nggak tahu gimana. Dan yang kedua, waktu itu saya lagi di jalan raya menuju ke Jakarta ya. Waktu saya masih memiliki motor gede lah, bukan moge CR15. Ya namanya muda, saya waktu itu ugal-ugalan ya, bukan ugal-ugalan. Pas di lampu merah saya berhenti dong. Di belakang saya ada mobil besar banget. Disebut tronton ya, bukan, nggak terlalu besar banget ya. Dia di belakang itu langsung kencang dan saya nengok ke belakang. Saya sambil gini, kesenggol, saya sampai terombang-ambing ya guys. Ya nggak sambil terombang-ambing, tapi motornya juga sampai ngebolak lah, sama saya juga jatuh ya. Bensinnya sampai ke pinggir-pinggir sana. Sampai sekitaran nggak jauh lah, masih dekat-dekat situ saya, tapi cuman kesenggol doang ya guys, nggak ketabrak, nggak sampai ketabrak begitu, cuman kesenggol doang. Tapi sih pengen, tapi berhubung kalau mobil yang besar gitu mah ya. Pokoknya dari situ saya cuman astagfirullahaladzim, saya bilang nggak ada yang lecet sama sekali, cuma saya gemeter aja begini. Tapi orangnya sih tanggung jawab sama saya. Ada yang luka, dia bilang kalau ada yang luka diajak ke rumah sakit. Enggak, saya bilang. Tiba-tiba tangan saya ini megang megang pundak dia. Lain kali hati-hati ya bang. Itu saya sadar, tapi tangan saya sebenarnya saya waktu itu masih terlalu kecil, belum besar seperti ini, masih agak abg-abg. Tangan saya kesininya dia hati-hati, tapi mulut saya berbicara seperti itu. Tapi saya ngerasa, cuman tangan saya tiba-tiba begitu. Dia bilang ya udah maaf ya. Ya udah dari situ. Itu yang kedua ya guys. Dan yang ketiga, saya waktu itu kerja di Sukabumi ya, nganterin anak sekolah. Dan waktu itu siang-siang sekitaran jam 1 saya main PS. Di rumah dia main PS ya. Di rumah dia. Dan di sebelahnya nonton TV, tiba-tiba antenanya kan jatuh ke bawah ya. Dan karyawannya di situ banyak, bukan saya doang. Dan ada satu orang yang membetulin antenanya itu besi panjang guys, gede ke atas, panjang. Satu orang ngebetulin, berhubung dia berat, dan dia memanggil satu orang lagi, dan ternyata masih nggak kuat guys. Dan ketiga saya bantuin dong ya, saya bantuin dong. Dan seperti ini kan, contoh ini adalah besi besi panjang ke atas ya. Ini tangan orang lain di atas 12, dan ini tangan saya di sini ya, 12 juga, dan ini tangan orang lain lagi di sini. Kita ngangkat kan begini, kita ngangkat bareng-bareng ke sini kan supaya berdiri lagi. Udah berdiri, tiba-tiba dari atas meledak guys, langsung ke bawah, langsung ke rumah juga, ke samping, langsung meledak, kebakar ya itu semua. Gini,
Pokoknya Tihang masih berdiri, kita bertiga pada mental ke sana ke sini ya. Pada mental ke sana ke sini. Pada jauh-jauh. Yang satu sampai gosong keluar hidung. Keluar hidung, sorry guys. Keluar darah dari hidung, dari telinga gosong. Langsung dibawa ke rumah sakit. Dan yang satu lagi yang paling atas ya, pegangan yang paling atas, langsung bawa ke rumah sakit ambulan. Dan yang paling ini langsung pingsan di tempat ya, nggak tahu. Dan saya duar, saya dari situ saya alhamdulillah guys tidak merasakan sakit sedikit pun, tidak merasakan sakit, cuman berdebar-debar ini dada saya dan gemeterannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, sampai saya hanya keluaran air mata, nangis. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan dari situ banyak orang-orang yang bilang heran gitu sama saya, kok aneh, kamu nggak kenapa-napa? Enggak, saya cuman kaget doang. Saya bilang alhamdulillah. Dari situ saya takut guys. Tiba-tiba gak lama, waktu tahun 2000 berapa ya, ada gempa bumi ya yang sangat besar sekali, sampai orang-orang teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, sampai tembok-temboknya juga pada retak ya. Saya juga astagfirullah. Dari situ saya langsung pulang, saya udah nggak sanggup. Itu yang ketiga ya, yang merasa saya kebantu ya. Intinya yang ngerasa membantu saya itu banyak, tapi nggak tahu kebenaran, nggak tahu ada yang ngebantu saya ya. Nah itu yang tapi saya dari situ terima kasih ya, kalau memang itu ada yang ngebantu saya, atau itu emang Allah emang masih memberikan saya umur panjang, insya Allah, untuk saya bertobat ya, insya Allah. Dan di YouTube kali ini buat kalian yang suka dengan konten-konten saya ya, walaupun kontennya tidak bermutu, suka tidak suka, bantu subscribe ya. Jadi masih banyak sekali yang harus saya bicarakan kepada kalian ya. Ya semoga itu bermanfaat. Jadi kita cukup sampai sekian di sini dulu ya. Kita bersambung dulu, nanti kita akan dilanjutkan jika kalian suka. Karena masih mau banyak cerita-cerita yang mau saya berikan kepada kalian. Contoh dengan saat ini ya, saya memiliki cincin warna merah dan pisau, tapi tidak saya urus sama sekali. Tapi nggak tahu itu pisau apa dan cincin itu apa. Pokoknya buat kalian semua jangan lupa di subscribe. Masih banyak cerita-cerita yang mau saya sampaikan kepada kalian. Itu sangat banyak sekali, sampai pokoknya gangguannya dari umur sekitar 6 tahun ya guys, sampai sekarang saya menginjak 30 tahun. Nanti kita akan lanjutkan, cukup sampai sini saja dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Subscribe guys.